Bab 590. Suara tembakan senapan bergema di telinga semua orang. Detik berikutnya, mereka semua melihat sebuah pemandangan mengerikan. Fawaz mati begitu saja. Dia terbunuh dengan satu tembakan. Para ketua lainnya sontak memandang Wira dengan ngeri. Mereka tahu bahwa istana memiliki senapan, tetapi ukurannya besar dan berat. Tak disangka, benda kecil di tangan Wira ini juga sebuah senapan. Oke, penjahatnya sudah disingkirkan, desa Angindra aman. Selamat ya, kalian akan menjadi orang kaya, ujar Wira. Wira menyimpan senapannya dan tersenyum tipis sambil memandang orang-orang yang masih tercengang itu. Keesokan paginya, Haidar dan kedua ketua lainnya melambaikan tangan dengan penuh hormat di gerbang desa Angindra. Tuan Wahyudi, hati-hati di jalan. Wira tersenyum tipis dan membalas lambaian tangan mereka. Dia dan Danu pun menuruni gunung dengan menunggangi kuda. Tuan Wahyudi ini gak cuma pintar, tapi juga sangat berani. Hanya dengan ditemani satu orang, dia berani naik ke Gunung Bandit. Dia juga menyelesaikan krisis di desa Angindra dengan begitu mudah, ujar Haidar kagum. Barok yang berpendapat sama pun berkata, pantas saja Ngarai Naga Biru mau bekerja sama dengannya. Tapi, Fawaz dan Abdar sudah mati. Gimana kalau Fazana tahu? Jejak kekhawatiran melintas di mata Barok. Gak masalah, Fazana gak akan berani muncul. Kalaupun dia berani, apa yang harus kita takuti saat istana mendukung kita? Balas Haidar sambil tersenyum tipis. Kembalinya Wira mengejutkan Pramana dan yang lainnya. Mereka semua bertanya-tanya apa yang telah terjadi, bagaimana Wira dan Danu bisa turun gunung tanpa terluka sedikitpun. Terlebih lagi Mandra, dia tampak tidak bisa percaya. Bagaimanapun, dia mengenal para penghuni desa Angindra sebagai orang-orang yang kejam, berani, dan licik. Jika bukan begitu, mereka tidak akan menjadi kelompok bandit terbesar di kota pusat pemerintahan Roino. Wira hanya tersenyum tipis, membiarkan Danu yang menjelaskan keseluruhan cerita. Alhasil, semua orang tertegun mendengarnya. Alamak, Paman Wira, kamu keren banget sih. Kamu menyingkirkan Fawaz dengan satu tembakan dan langsung menjalin kerjasama dengan desa Angindra. Seru Fabrian. Kak Wira, kamu hebat. Timpal yang lain. Mereka semua tersentak kaget dan makin mengagumi Wira. Sekelompok orang itu pun berangkat dan memasuki kota pusat pemerintahan Roino. Tempat ini cukup makmur sehingga Wira bisa langsung memulai bisnisnya. Dengan bantuan orang-orang desa Angindra dan Mandra, usahanya tidak menemui tantangan berarti. Soal prefektur setempat dan yang lainnya, itu lebih mudah diatur. Dengan uang yang dikucurkan Pramana dan Fabrian, segalanya berjalan dengan mulus. Kedepannya, barang-barang dagangan bisa langsung diangkut ke sini melalui Ngarai Naga Biru. Bisa dibilang, kemanapun Wira pergi, dia selalu membuka jalur bisnis yang berpotensi. Setelah meninggalkan kota pusat pemerintahan Roino, Wira dan yang lainnya datang ke kampung Silali. Sama seperti Dusun Darmadi, tempat ini juga terkena dampak perang dan kebanyakan penduduknya hidup dalam kondisi melarat. Kak Wira, kota pusat pemerintahan Roino ini sebenarnya nggak terlalu kaya. Kampung-kampung di sekitarnya bahkan lebih miskin lagi. Istana cuma tahu mengumpulkan pajak, tapi nggak ada yang peduli dengan nasib orang-orang di sini, ujar Mandra sambil menghela napas. Dia menggeleng melihat orang-orang yang terlihat kelaparan itu. Siapapun yang memiliki hati tidak mungkin tega melihatnya. Paman Wira, gimana kalau kita memberi mereka sejumlah uang supaya mereka bisa melewati masa-masa sulit ini? Musim semi akan segera tiba. Setelah cuaca menghangat, lapangan pekerjaan akan terbuka kembali dan ada makanan yang bisa dipanen. Mereka bisa menjalani hari-hari yang lebih baik, saran Fabrian. Bab 591. Begitu mendengar perkataan Fabrian, meskipun Wira adalah orang yang murah hati, dia tetap menggelengkan kepala. Wira menghela napas seraya mengeluh, mengajarkan seseorang cara memancing akan lebih baik daripada memberi mereka ikan. Untuk benar-benar membantu mereka, memberi uang saja nggak akan cukup. Menurutku, hasil panen mereka bahkan nggak cukup untuk membayar pajak makanan. Saat ini, mereka telah tiba di kampung Silali. Sejumlah besar orang dan kuda mereka tentunya menarik perhatian penduduk kampung Silali. Begitu Tuan Tanah Besar di Kabupaten Tanoko, Bejo Silali, mendengar berita tersebut, dia segera datang untuk menyambut mereka. Aku adalah Tuan Tanah Kampung Silali, Bejo Silali. Kalau boleh tahu, kemana kalian ingin pergi sampai datang jauh-jauh kemari? Tanya Bejo. Melihat bahwa Wira dan yang lainnya memiliki penampilan yang luar biasa, dengan tim pengawal dan bahkan konvoi, dia memiliki sedikit dugaan tentang identitas mereka. Bejo mengira bahwa mereka mungkin adalah